Saya bukan keluarga tentara, aparat, polisi, dan apapun itu. Juga bukan keluarga dari Kang Deddy Mulyadi. Saya hanya mencoba melihat problem yang sedang rame ini dari sisi yang lebih mendalam, menurut saya. Hari ini saya beserta kuasa hukum saya dari LBH Pendidikan Indonesia mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Pertama, Bapak Ade Setiawan ini mau meminta agar program Kang Deddy Mulyadi ini diberhentikan. Karena bagi beliau, ini sudah masuk kecenderungan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Mari kita bedah lebih hati-hati. Yang termasuk atau yang tergolong dalam pelanggaran hak asasi manusia itu ya ada penyiksaan, perbudakan, perundungan, dan kekerasan fisik. Itu salah satunya ya dalam konteks yang sedang kita bahas ini. Pertanyaannya, apakah yang dialami oleh anak-anak yang katakanlah dikirim ke barak ini sudah masuk dalam kecenderungan penyiksaan atau penganiayaan? Saya kira kalau melihat di media sosial, tidaklah demikian. Anak-anak ini justru dilatih, ya, dibentuk pelan-pelan untuk mengenal karakter dirinya. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Kalau Bapak Asep datang dan melihat di sana, ya mereka justru sangat dimanusiakan kok Pak. Mereka dibentuk dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak seperti dialami di rumah. Anak-anak ini dilatih berbenah, ya, untuk menata hidupnya ke depan. Jadi mereka masuk ke dalam program ini tujuannya baik, itu menjadikan mereka manusia yang lebih manusiawi. Anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, Mereka justru dibentuk, ya, masuk ke dalam sebuah refleksi untuk menggali potensi yang mereka miliki, terutama bicara tentang mental. Karena dunia yang mereka hadapi itu dunia yang serba tidak bisa ditebak dan diprediksi. Pak, masalahnya anak-anak sekarang itu cenderung rapuh, gitu Pak. Mental dan daya juang mereka sepertinya tidak ada. Mereka maunya instan, Pak, yang sudah jadi. Tidak melalui proses yang sangat panjang. Program ini salah satu cara untuk menata hal-hal yang sifatnya sederhana. Bagaimana mereka harus sabar, disiplin. Itu, Pak, yang jauh lebih penting. orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua. Benar. Ini sangat setuju. Anak-anak tuh harus didengarkan. Karena dengan demikian, mereka diberi ruang dan mereka merasa dianggap ada. Itu benar. Untuk siapapun juga butuh didengarkan. Masalahnya, anak-anak zaman sekarang tuh mayoritas tidak mau mendengarkan guru dan orang tua. Mereka cenderung menganggap itu ya sekedar bunyi-bunyian tanpa isi. Bila ada saran, bila ada teguran, udah biasa. Tindakan seperti ini yang dimaksud atau yang masuk dalam program KDM itu harus dibentuk. Bagaimana mereka punya kepekaan, ya, terhadap hal-hal yang sedang terjadi. Bagaimana mereka punya empati. Itu kan dilatih, Bapak. Dan masuk ke dalam barak ini, mereka bukan diperbudak. Itu yang dibentuk. Nah, Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris,
rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Bapak, itu ada tujuannya. Melatih anak-anak untuk disiplin, Pak. Dan saya kira Bapak juga bangun pagi kan, nggak bangun siang. Penting gitu. Karena kalau bangun pagi itu motivasinya ada, ya. Ada daya, ada energi yang mau dibangun dari pagi-pagi. Dan itu tuh nggak bisa sehari dua hari. Itu harus dibentuk, ya, dan menjadi karakter di dalam barak dan pendidikan ini. Saya kira mereka mengalami hal yang sungguh luar biasa yang tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Itu pertanyaan yang bagus, juga sangat kritis. Dan saya kira hal ini harus diapresiasi kalau tujuan Bapak Ade Setiawan ini baik ya. Pertanyaan itu persis begini loh Pak, apakah program Pak Prabowo tentang makanan bergizi itu menjamin anak-anak di seluruh Indonesia ini tercukupi secara ya tercukupi dalam konteks gizi? Dan apakah tidak terjadi korupsi? Apakah menjamin? Tentu tidak ya. Tapi sebagai sebuah program yang baik, ya Bapak sudah melihat bahwa dilaksanakan, didukung. Nah, kita harus melihat motifnya. Kalau motifnya baik, dan nanti tujuannya juga baik, kenapa tidak didukung? Kan begitu ya Pak ya? Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Nggak ada dasarnya. Saya agak bingung sama Bapak. Sama halnya bila ada kebakaran. Ya, terus posisinya Bapak sedang di situ. Terus, apakah Bapak tidak berkenan membantu hanya karena Bapak bukan sebagian dari damkar? Yang saya kira tidak begitu. Bapak pasti membantu, Bapak pasti menolong, karena itu bagian dari hati nurani Bapak. Selagi tujuannya baik. Saya kira program ini sejauh ini bagi saya secara pribadi baik. Dan dari kalangan masyarakat harus mendukung kalau sifatnya baik. Nanti hasil evaluasi silakan. Hal tidak baik untuk perkembangan anak ya silakan juga diberikan masukan. Tapi sebagai catatan, mereka-mereka yang sudah dikirim ke dalam barak itu ya atas persetujuan orang tua, Pak. Jadi orang tuanya setuju. Bukan dalam arti orang tuanya pasrah, nggak mau membantu anaknya lagi, enggak. Tapi mencari alternatif pilihan agar anaknya berjalan ke jalan yang benar. Karena orang tua sudah mencoba melakukannya. Alternatif. Orang tua setuju bukan supaya anaknya diperbudak. Ya, orang tua macam apa itu. Tapi orang tua setuju karena dia punya harapan. Anaknya masih akan atau bisa menjadi lebih baik. Nah, bisa menjadi lebih baik terutama dalam soal emosi. Bagaimana kesabaran itu diuji. Bagaimana mental itu dibentuk. Nah, itu jauh lebih baik. Kurang lebih begitu pesan dari atau semacam refleksi dari saya. Semoga kita bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Kenapa? Siap, para minuman. Minuman apa? Minuman keras. Suka minum apa sih? Kawa-kawa, intisari. Kowa-kowa intisari. Belinya Ya. di mana kowa-kowa? Di luaran. Uang apa yang dipakai itu? Siap, uang jajan. Uang jajan. Berapa itu harga minumannya? Siap, 75. 75.000. Siap. Wah, ngumpulin dong uangnya. Enggak, dari mana? PT-PT sama teman. Silakan ditanggapin, Pak. Mereka masih kecil dan sudah mengonsumsi minuman yang beralkohol. Dari mana uangnya? Dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Ya, orang tua ini mendengarkan mereka. Ya, Ma, minta uang jajan. Didengar, diberi. Tapi dimanfaatkan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak diharapkan. Nanti kalau jadi udah ibu rumah tangga, terus kamu ditakdirkan punya anak perempuan, suka minum-minum, mau nggak aku nanya? Siap, gak mau. Jadi pengen anaknya gimana nanti? Siap, jadi anak baik. Pengen anaknya soleh nggak? Mau. Oh, aduh mantap. Nyaman di sini? Nyaman banget. Aduh. Itu dia, Pak. Agar generasi ini punya pengalaman, punya pembelajaran, sehingga mereka tidak lagi mengulang hal yang sama. Ini jangka panjang.
Dan ini harus diperhatikan. Mereka bahagia, Pak. Kalau tidak percaya, lihat ini. Rendo,